Ini kulkas bisa dilihat tuh. Di bagian freezer. Nih, biang esnya tebal sekali ya ini ya. Oke. Dikarenakan ini adalah pemicunya adalah baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya ada job kulkas ya, satu pintu ya. Dengan permasalahan kata usernya ini, jika si kulkas ini beroperasi atau dicolokin ini dalam hitungan 1 minggu atau 2 minggu ini langsung biang esnya tebal sekali ya, yang ada di dalam freezer. Ini bisa teman-teman saksikan. Nah, ini kebetulan kulkasnya adalah merek Toshiba. Dan ini bisa dilihat ya, biang esnya sangat tebal ya. Ini dicolokin cuma 1-2 minggu udah setebal ini ya. Tuh, bisa dilihat. Kalau dibiarin terus ini bisa sampai rapat, sampai tangan tidak bisa masuk ya. Oke. Sebenarnya ini dengan kasus-kasus seperti ini kulkas menandakan masih bagus ya teman-teman. Dalam artian masih bagus, ini mesin masih bagus dan freon juga masih berfungsi dengan baik. Nah, ini di kasus seperti ini ada salah satu alat yang rusak sehingga ini menyebabkan biang es yang di dalam freezer kulkasnya menjadi tebal ya teman-teman ya. Oke, untuk sebenarnya apa yang terjadi untuk kulkas satu pintu ini dengan kasus biang esnya di bagian freezer ini sangat tebal ini, bisa teman-teman saksikan videonya dari cara langkah kerja sampai penanganan masalahnya ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu bisa teman-teman untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja saksikan untuk kulkas satu pintu dengan permasalahan biang es terlalu tebal di bagian freezer kulkasnya ya teman-teman ya. Oke, saksikan videonya. Nah, ini untuk unit kulkasnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini kulkas satu pintu dengan merek Toshiba. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini permasalahannya. Ini kulkas bisa dilihat tuh. Di bagian freezer. Nih. Biang esnya tebal sekali ya ini ya. Oke. Ini kalau diterusin tidak diperbaiki ini akan malah rusak lebih parah ya. Dikarenakan ini adalah pemicunya adalah sensor dingin atau termostat. Dan ini sudah tidak berfungsi atau sudah tidak bisa main ya. Jadi si mesin ini jalan terus, tidak memerintahkan mesin untuk istirahat ya. Setelah suhu yang disetel di sini misalnya kita setel di nomor 5, ini harusnya kalau suhu udah di nomor 5 ini bakal mati. Tapi di kasus ini mesin jalan terus sehingga biang esnya menjadi tebal ya teman-teman ya. Ini baru seminggu, kan sampai 2 minggu udah setebal ini. Oke, untuk cara penanganan dan langkah kerjanya ini bisa disimak videonya ya. Dan saya ingatkan sekali lagi nih, jangan coba-coba membersihkan biang es dengan benda tajam ya. Di gini-giniin, ini saya tidak anjurkan karena akan menambah masalah baru karena freezer atau evaporator kulkasnya nanti akan bocor malah nambah masalah ini. Oke, jadi untuk pembersihan bunga esnya juga bisa disimak di videonya ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya. Nah, ini untuk cara pembersihan biang esnya sebelum kita melakukan penanganan langkah kerja untuk freezer kulkas ini biang esnya tebal ini, teman-teman bisa melakukan cara seperti ini ya. Ini saya kasih pilihan, maksud saya. Ini ada beberapa pilihan untuk menghancurkan biang es yang sudah tebal di dalam
freezer atau evaporator kulkas satu pintu ya. Oke. Pertama-tama ini kulkas harus ditempatkan di tempat lapang. Oke. Dengan artian apa ini harus di tempat lapang? Karena ini kalau ini sudah biang esnya hancur kan airnya kemana-mana ya. Jadi kalau di tempat lapang kan bersihnya enak gitu, tidak di ruang utama. Oke. Pertama ini bisa dibiarkan saja seperti ini dengan pintu terbuka. Oke, nanti juga akan hancur sendiri biang esnya. Tapi ini juga memakan waktu cukup lama ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini dibiarkan seperti ini. Terus di depan freezernya ini teman-teman kasih kipas angin dan semburkan angin ke bagian freezer atau evaporator kulkasnya, itu juga bisa. Tapi ini juga memakan waktu cukup lama. Jadi ini saya akan menggunakan air ya teman-teman ya. Akan saya semprot menggunakan air biar biang esnya ini cepat hancur ya. Oke. Tapi untuk para pengguna dan pemula ini jangan ikuti cara ini karena cukup banyak resikonya ya kalau tidak tahu selah-selahnya. Oke, ini saya akan langsung semprotkan air dari keran. Nah, ini sudah keluar ya. Akan saya semprotkan ke bagian freezernya seperti ini. Kita mulai dari bagian atas. Oke, terus kita mulai hancur. Kalau dengan cara seperti ini bisa lebih cepat ya untuk penghancuran bunga esnya tuh. Sudah mulai hancur. Oke, ini akan saya potong dulu videonya. Oke. Ini bisa disimak terus ya nanti kalau sudah bersih. Kayak ini sudah mulai hancur ya. Akan saya potong dulu videonya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat setelah saya melakukan pembersihan di bagian evaporator atau freezer kulkasnya ya. Saya menggunakan air langsung dari keran nih. Dan ini hasilnya ya, udah bersih. Tuh bisa dilihat. Nah, setelah bersih ini teman-teman tinggal buka baut yang mengunci casing freezernya teman-teman atau casing evaporatornya. Nah, di sini ada 4 baut ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini udah saya lepas semua nih bautnya 4 biji. Kalau sudah ini tinggal kita tarik keluar untuk casing freezer atau evaporatornya. Sudah terbongkar ya ini. Dan ini di sini terlihat ada komponen yang namanya termostat ya teman-teman. Bisa dilihat. Ini namanya termostat nih teman-teman. Oke. Untuk lebih jelasnya ini nanti akan saya bongkar dan akan saya videokan untuk cara pembongkaran dan pemasangannya. Oke, simak terus videonya. Nah, setelah melakukan pembongkaran casing freezer atau evaporatornya, ini seperti ini ya tampakan casing freezer atau evaporatornya ya teman-teman ya. Oke, nih. Terus kita langsung fokus. Ini kan yang namanya termostat ini teman-teman. Oke, ya, yang namanya termostat yang biasa teman-teman putar-putar untuk skala suhu ya. Oke, kita langsung fokus di sini dan ada kabel keluar kedua nih. Ini di sini warnanya hijau dan coklat. Oke, ini cabut saja. Ini juga cabut. Nah, ini sudah terlepas ya. Di kedua pin termostatnya udah saya lepas. Lalu kita tinggal congkel ini. Nah, ini sudah lepas. Oke. Setelah lepas,
kita tinggal keluarkan termostatnya teman-teman. Untuk mengeluarkannya juga ini di sini ada nok-nokan ya, kita congkel saja, kita tarik keluar. Nah, ini sudah terlepas. Ini yang namanya termostat teman-teman. Nih, yang biasa keluar seperti ini ya. Ini yang namanya termostat. Dan ini teman-teman bisa saksikan, ini sudah berkarat ya termostatnya. Ini juga berkarat, tuh berkarat. Oke, bisa dilihat. Dan ini tidak bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Yang ada ini harus ganti dengan yang baru, dengan suhu dan kinerja yang sama untuk kulkas 1 pintu. Oke, ini nanti saya akan belikan baru, dan untuk cara pemasangannya bisa teman-teman saksikan videonya ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya sampai habis tentunya. Oke. Nah, ini saya sudah melakukan pembelian ya termostat yang baru ini, yang termostat yang baru yang ada kardusnya berwarna hijau. Oke. Dan ini adalah termostat yang sudah rusak ya teman-teman, atau sudah tidak bisa main untuk memutus mesin jika suhu sudah tercapai. Oke, nih bisa dilihat kembali, ini sudah berkarat ya. Ini juga berkarat, nih bisa dilihat. Dan di sini juga sudah berkarat. Tuh. Oke. Dan ini sebelum membeli termostat yang baru, ini teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini untuk seri termostat 1 pintu ini menggunakan kode P132. Oke, teman-teman. Ini akan saya taruh. Sini. Ya, ini yang sudah rusak. Dan ini termostat yang baru. Ini sama ya. AWTB R132. Ini kodenya untuk kulkas 1 pintu. Dan ini bisa mencapai suhu min 18 derajat ya, teman-teman. Oke. Untuk bentuknya seperti ini, sama. Oke, nih bisa dilihat ini masih baru, tidak ada karat ya, mulus. Nih. Oke, nih ATB R132 nih sama. Oke. Nih. Sama ya, yang lemah P132 dan yang baru juga kodenya 132. Oke. Untuk sebelum cara pemasangannya ini saya jelaskan sekali lagi kenapa ini biang es tebal di area freezer atau evaporator. Dikarenakan si termostat ini atau sensor suhu sudah tidak bisa main ya teman-teman ya. Jika teman-teman misalnya mengatur ke suhu 3, ini harusnya kalau normal, kalau suhu di dalam kulkas sudah mencapai suhu yang nomor 3, ini bakalan memerintahkan mesin untuk mati dari termostat. Tapi di kasus ini walaupun suhu 3 sudah tercapai, tapi mesin tetap berjalan ya teman-teman. Sehingga mengakibatkan si mesin jalan terus dan mengakibatkan bagian freezer atau evaporatornya ini tebal dengan biang es. Oke. Dan ini akan saya pasangkan yang baru. Ini bisa disimak videonya. Ini pertama-tama ini bisa dilihat. Ini yang ada pinnya ini 2. Kita posisikan di atas mengarah ke kabel coklat dan hijau.
Oke, kita masukkan sambil saya memperlihatkan cara memasang termostatnya. Untuk teman-teman yang baru masuk ke channel saya, bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video terbaru atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, dan channel saya terus bisa berkembang tentunya. Oke, nah ini untuk cara masangnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita paskan tutupannya dulu. Lalu kita tempatkan ini tutupannya. Nah ini sudah. Nih bisa dilihat. Oke, seperti ini. Setelah terpasang, kita tinggal masukkan knob yang untuk mengatur suhunya ini teman-teman. Bisa disimak. Ini kan ada colokan nih begini nih. Kita tinggal paskan saja. Nah, ini sudah masuk. Dan akan saya putar-putar, ini akan main nih di sini, bisa dilihat ya. Nah, tuh. Akan main. Ini berarti sudah terpasang. Lalu kita arahkan ininya nih teman-teman. Yang seperti kawat ini adalah sensornya yang harus nempel ke lantai evaporator atau freezernya. Oke, kita sesuaikan. Oke, lalu kita pasang kabelnya nih warna hijau di sini. Ya, oke, sudah terpasang. Tinggal kita pasang kembali casing yang untuk memegangi freezer atau evaporator. Oke, simak terus videonya. Nah, ini untuk cover freezer atau evaporatornya sudah saya pasang ya teman-teman. Dan ini ada 4 baut juga sudah saya pasang. Untuk pegangan casing freezer atau evaporatornya ini ada 1, 2, 3, 4. Dan saya juga sudah melakukan pergantian termostat ini ya. Ini termostat yang sudah rusak, yang baru sudah saya pasangkan. Dan ini yang perlu diingat ya teman-teman ya, setelah cover terpasang ke posisi semula, ini bagian yang penting juga, ini jangan sampai terlewat atau disepelekan ya teman-teman ya. Ini kan tadi termostat di sebelah sini mengeluarkan seperti kawat ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Oke, ini harus menempel di lantai freezer ya teman-teman ya, atau evaporator. Nggak boleh tidak menempel. Kalau ini tidak menempel, ini bakalan sama saja, walaupun sudah diganti, ini tidak akan bisa memerintahkan mesin untuk stop ya, atau istirahat kalau suhu sudah tercapai. Dikarenakan jika si ini yang seperti kawat yang keluar dari termostat ini tidak menempel di lantai freezer, ini suhu yang dikirimkan untuk memutus mesin melalui termostat ini lama ya teman-teman ya. Kalau nempel di lantai freezer atau evaporatornya kan ini sensitif, langsung ngirim ke sana ke termostat. Jika suhu sudah tercapai, nanti akan memerintahkan mesin untuk berhenti atau istirahat, sehingga ini biang es yang di dalam freezer atau evaporator tidak akan tebal. Oke, dan ini sudah jalan ya mesinnya teman-teman ya, sudah dingin.
Oke. Untuk ampernya tuh 0,67, ini masih bagus ya mesinnya. Oke. Ini seperti ini untuk penanganan kulkas satu pintu di bagian freezer atau evaporatornya. Jika biang esnya tebal ya teman-teman ya, langkah dan penanganannya seperti yang ada di video yang teman-teman saksikan. Oke, ini dan saya jamin setelah saya melakukan pergantian termostat, ini kulkas bakalan tidak akan tebal lagi biang esnya. Oke, mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.